lebih baik kita keringat darah ketika muda dibandingkan nanti kita masih sudah waktunya istirahat. Ya, udah Setuju. tua baru kita bekerja keras. Makanya Cek 1, 2, 3. Posting B. Positive thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Aryawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya. Hari ini puasa? Alhamdulillah, seperti biasa. Puasa ya? Terus. Everyday puasa. Setiap hari. Tergantung. Kalau nggak salah emang puasa nggak puasa, puasa. Apa gimana Ya, nih ceritanya? Jadi, kalau orang-orang nggak berpuasa, saya puasa. Jadi sekarang orang puasa, saya tetap puasa. Oke. Nah, Mas Aryawan, kebetulan memang di Institut Setiami ini di posting podcast Stiamers Everything ini kita menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Tentunya tidak hanya alumni dari Institut Setiami, juga orang-orang hebat di luar sana dan mahasiswa Institut Setiami. Nah, kita sekarang nih, jadi belibet nih ngomongnya. Hari ini kita kehadiran orang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu deh untuk Mas Aryawan. Tepuk tangannya. Sebenarnya ini biasa-biasa aja sebenarnya. Nggak luar biasa juga. Tapi menurut saya luar biasa. Menurut Institut STEM itu luar biasa banget ya. Karena Mas Aryawan ini pencapaian dalam hidupnya keren banget. Nah, hari ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dari Stiamers yang melihat podcast kita ini tentunya ya. Boleh cerita dikit dong Mas Aryawan, ini aslinya emang orang Jakarta atau gimana? Coba cerita. Oke, jadi aslinya saya orang Jawa Tengah, cuma besar kecil itu di Timika, Papua. Jadi saya ikut transmigrasi dari Timika. Kemudian setelah lulus SMK, saya sempat bekerja dulu, habis itu nyari beasiswa dan kemudian dapat beasiswa ke Jakarta. Nah, dari itu saya ke Jakarta sampai dengan hari ini saya di Jakarta. Jadi kalau dibilang aslinya mana, yang jelas saya besar kecilnya di Timika, cuma aslinya adalah orang Jawa. Jadi karakternya terbangun antara sisi Jawa dan juga sisi Papua. Kemudian baru setelah kuliah itu hampir bisa dibilang menetap di Jakarta. Tapi dari face-nya tuh kelihatan Jawa banget tau, bukan Papua malah. Ya, karena mungkin karena kebanyakan gimana itu? Karena memang aslinya adalah asli orang Jawa. Cuma kan memang dari kecil sampai dengan kemudian lulus SMK, karena saya di STM dulu kan. Kemudian saya sempat sambil nyari beasiswa, saya bekerja dulu, kemudian dapat beasiswa, baru saya ke Jakarta. Berarti nih by the way nih Mas Ari ini aktif banget cari beasiswa. Itu apa sih yang memotivasi sehingga kok kayaknya gencar banget cari beasiswa? Jadi gini, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya. Pertama yang saya ingin ceritakan adalah saya ingin merubah mindset atau pendapat orang terkait dengan kalau kita harus kuliah itu atau mungkin kita harus mendapatkan pendidikan yang tinggi itu harus menghabiskan uang yang banyak, atau bahkan kalau saya dulu itu tetangga-tetangga sempat ngomong kalau kita kuliah itu nanti harus jual inilah jual itu, sawah banyak. Apa semua dijual. Saya bilang saya ingin mematahkan itu, maksudnya mematahkan kata-kata itu bahwa tidak selamanya kita pendidikan itu harus menggunakan duit pribadi atau dengan duit orang tua lah misalkan. Tapi bisa dengan banyak cara. Salah satunya adalah beasiswa. Nah, saya dari SD itu dari SD sekitar kelas 4 waktu itu. Itu saya intens tanya ke wali kelas saya dulu untuk nanya-nanya kalau ada beasiswa, saya minta tolonglah dibantu. Kemudian SMP itu saya jadi penjaga sekolah. Seriusan? SMP udah jadi penjaga sekolah? Saya jadi penjaga sekolah dan bantu-bantu OB lah ceritanya gitu lah ya. Jadi pagi saya datang duluan untuk nutup dan membuka jendela kelas. Kemudian ketika teman-teman saya pulang paling terakhir. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab untuk membersihkan kelas dan juga mengontrol semua kelas. Itu waktu itu di SMP Negeri 4 Timika, Papua. Nah, dari situ saya dapat honor dan juga dibebaskan untuk biaya sekolah selama saya sekolah di SMP. Kemudian ketika saya SMK di SMK Negeri 1 Kuala Kencana, itu saya juga dapat beasiswa karena kebetulan saya beberapa kali mewakili sekolah untuk perlombaan pidato dan juga debat. Jadi ada pidato dan debat bahasa Inggris, meskipun
Bahasa Inggris saya patah-patah ya. Itu baru SMP loh ya. Ini udah aktif. udah ke SMK. Udah SMK. Waktu di SMP itu yang saya jadi penjaga sekolah dan juga memang sering bantu-bantu di sekolah. Dulu SMP juga aktif kompetisi gitu nggak? Atau cuman Waktu SMP nggak, kebanyakan SMP itu saya hanya lebih ke bantu-bantu di sekolah. Jaga sekolah, Iya. bantu bersih-bersih gitu ya. Betul. Teman-teman udah pada pulang, Iya. Mas Ari masih stay untuk bersih-bersihin gitu ya. Iya, betul. Di SMK aktif. Di SMK baru mulai aktif berorganisasi, aktif juga ikut kegiatan-kegiatan perlombaan. Nah, dari situ saya dapat beasiswa prestasi. Wow. Nah, salah satu perlombaan yang sering saya ikuti waktu itu adalah pidato dan juga debat. Jadi sering ikut itu, akhirnya berprestasi, dapat beasiswa prestasi dan dibebas biayakan dari biaya sekolah. Nah, cuma saya waktu itu tetap ada yang kurang, yaitu pendidikan non formal. Saya harus kursus. Makanya untuk menutupi kursus itu, pagi itu habis sholat subuh saya naik jadi tukang ojek. Jadi tukang ojek. Dulu Ojek. belum ada ojol gitu ya, belum Nggak ya? ada. Masih yang di pangkalan gitu-gitu. Karena telepon juga kan handphone masih Iya, handphone iya, belum ya. telilit, gitu ya. Jadi pagi saya ngojek untuk nyari duit tambahan lah untuk kursus. Iya. Akhirnya saya bisa kursus, makanya saya kursus komputer dan bahasa Inggris waktu itu. Nah, dari situ saya mulai menguatkan diri, membangun jaringan untuk gimana caranya biar saya bisa kuliah. Nah, selesai dari sekolah itu saya tetap punya niat untuk lanjut Meneruskan ke ya. kuliah. Melanjutkan. Cuma memang tidak mudah. Pertama tidak mudahnya adalah kalau mungkin teman-teman, saya sering cerita ke teman-teman mahasiswa. Kebetulan kan saya juga dosen di Setiami. Udih. Mantap. Jadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa pertama teman-teman ini kebanyakan yang kuliah itu kan juga didukung orang tua, meskipun memang ada yang kerja sendiri. Betul. Tapi didukung gitu Didukung. loh. Kalau saya waktu itu, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua saya ingin mengubah itu. Jadi karena memang waktu itu di sekeliling kita itu rata-rata kan lulus sekolah langsung kerja. Jadi dia bilangnya sih intinya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kerja. Minim gitu motivasi lah. berarti ya. Jadi akhirnya saya sampaikan bahwa kalau pendidikan itu bukan soal mencari pekerjaan, bukan hanya soal mencari pekerjaan, tapi juga membangun kemampuan cara kita berpikir, cara kita kemudian bagaimana membangun visi misi masa depan. Itu dari situ. Nah, saya sampaikan juga ke orang tua bahwa saya cuma minta restu, tidak perlu biaya nanti saya akan cari sendiri, yang penting direstukan untuk biar saya bisa kuliah. Nah, itu butuh proses panjang. Saya hampir butuh sekitar 1 tahun lebih. Sempat terjadi perdebatan yang luar biasa dengan keluarga nggak? Itu hal yang wajar sih, karena memang saya bisa mengerti karena orang tua saya juga kan tidak berpendidikan, jadi nggak sekolah SD juga nggak sekolah sampai ke jenjang apapun. Jadi emang nggak bisa baca tulis gitu loh. Jadi ketika saya sudah sampai SMK itu udah hal yang luar biasa. Tapi saya pengennya tidak berhenti di situ. Tapi sorry, sebelum kita lanjut ya, ini Mas Ari ini anak keberapa gitu? Anak pertama. Oh, pantas. Orang tua tuh berat melepas anak pertamanya pasti. Tapi punya adik berapa? Adik 2. 2 ya? Iya. Makanya salah satunya juga saya kuliahkan di sini. Widih, keren, luar biasa ya. Beasiswa juga sih sebenarnya. Beasiswa juga ya. Bantu untuk memotivasi untuk mencari beasiswa. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa nih, kemarin kan perjalanannya panjang nih dari SD, SMP, SMA gitu, begitu banyak sekali perjuangan yang telah dilalui gitu ya, sampai pernah menjadi penjaga sekolah, bersih-bersih, sampai akhirnya ikut kompetisi di sekolah, akhirnya dapat beasiswa, sampai akhirnya terjun ke Jakarta melewati perdebatan yang begitu panjang dengan keluarga, akhirnya diizinkan gitu ya. Nah, proses di Jakartanya sendiri ketika dapat beasiswanya itu gimana? Karena kan banyak pasti anak-anak desa, anak-anak di luar kota sana yang mungkin punya niat juga untuk ke Jakarta atau melanjutkan jenjang yang lebih tinggi juga gitu. Nah, Mas Ari prosesnya seperti apa? Jadi intinya sebelum kita ke Jakarta, saya sih menggunakan prinsip kalau kita ada pepatah yang mengatakan nyampe dulu baru berlayar lah ya bahasanya. Jadi pemikiran kita sampai dulu, kemudian baru kita jalan. Jadi jangan sampai kita ke medan tempur tanpa mempersiapkan alat tempur. Iya. Jadi kita siapkan dulu alat tempurnya. Jadi saya harus mencari informasi tentang Jakarta. Kemudian saya harus mencari tentang informasi terkait dengan beasiswa apa yang ada. Kemudian kita lakukan secara online dulu. Iya. Saya daftar online sudah, berkas dan lain-lain, baru ada panggilan ke Jakarta.
yang pertama kali manggil nih kampus apa? Saya waktu itu Kebanyakan beasiswa nih. saya nyebar ya, Iya. saya nyebar ke beberapa kampus. Mm-mm. Dan akhirnya pas lagi ada training beasiswa itu saya ketemu dengan Pak Suparman, Pak Suparman, Institut Setiami ya. Institut Setiami. Halo Pak Parman. Habis itu Pak Parman ceritalah kalau di Setiami juga bisa menerima beasiswa, ada beasiswa yang disiapkan. Mm-mm. Nanti tinggal ikut tes, nggak dikasih tahu beasiswanya apa. Iya. Akhirnya saya mencoba untuk mencari beasiswa di situ. Waktu itu beasiswanya itu pengembangan mahasiswa kalau nggak salah PPM. Itu di bawah koordinatornya Pak Ustadz Kosasi. Iya. Nah, habis itu terimalah saya dapat di D3. D3 vokasi ya. Jurusan pajak, kemudian sebelum selesai D3, saya nyari beasiswa lagi, itu dapat dari Yayasan Beasiswa Jakarta untuk melanjutkan ke S1. Uh-uh. Selesai S1, saya tetap lanjut lagi. Saya nyari beasiswa lagi. Biasanya personal karena saya kenal beberapa tokoh, misalkan saya minta beasiswa dari tokoh tersebut. Saya lanjut ke S2 Hukum Tata Negara di Jayabaya. Wow, keren. Jadi sebelum juga selesai S2 itu masih sambil tesis, saya sudah daftar juga S2 Administrasi Negara di Setiami. Waduh, Magister Jadi, of Administrasi ya. Iya, jadi pas di Jayabaya selesai, di Setiami itu tinggal semester 2 dan melanjutkan ke tesis. Double degree dong ya. Alhamdulillah. 2 gelar dong ya. Alhamdulillah. Jadi kalau 2 gelar MH, MA. MHMA. Waduh, keren banget. Itu gini, dari sepanjang karir D3, S1, S2 gitu kan ya. Prosesnya kan panjang banget. Pasti banyak melalui jatuh bangun juga. Which is walaupun itu dapatnya beasiswa gitu kan. Tapi di luar itu pasti banyak juga tantangan dan rintangan yang pasti Mas Ari lalui ketika berkuliah gitu. Nah, boleh cerita dikit dong Oke, pengalamannya. jadi saya ingin cerita ketika saya datang dulu ke Jakarta deh. Iya, Saya datang dulu ke Jakarta karena pertama saya adalah orang pertama ke Jakarta. Saya tidak punya kakak adik yang ada di sini misalkan, kan tidak punya saudara. Jadi kemudian saya harus keliling Jakarta sendiri. Nah, untuk mengetahui Jakarta itu waktu itu ya, saya naik kendaraan yang sampai sekarang masih ada, Transjakarta. Dan itu cukup murah gitu loh. Dulu itu 2.500. Sekarang saya kurang paham ya. Sekarang udah 8.000 kayaknya. Jadi saya naik bis Transjakarta, saya keliling. Yang penting kalau di Transjakarta itu jangan turun keluar halte kan. Selama kita masih di koridor, turun di halte, naik lagi, bebas kan. Bebas kemana aja. Mau ganti bis bebas kan. Nah, saya kelilinglah Jakarta untuk mengetahui situasi Jakarta seperti apa. Kemudian di beberapa titik saya menemukan lihat orang yang tertawa, senyum, gembira banget. Padahal dia nggak pakai baju dan nggak pakai celana. Ya, ternyata agak banyak juga gitu lah. Jadi orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf, orang gila gitu. Tidak waras. Tidak waras. Nah, di dalam hati saya langsung muncul ketika pertama kali saya Jakarta. Pertama saya bilang kalau saya mengeluh gara-gara saya tidak punya tempat tinggal, berarti saya kalah sama orang gila yang dia masih bisa bertahan di Jakarta. Betul. Kemudian ketika saya mengeluh gara-gara saya tidak makan, saya juga kalah sama orang gila yang nggak tahu kapan dia makannya. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau saya mengeluh gara-gara tempat tinggal yang tidak nyaman, saya mengeluh gara-gara makanan yang tidak enak, berarti saya kalah sama orang gila. Makanya ketika saya kalah ya, misalkan saya menyerah, saya kemudian tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi target saya di Jakarta, saya harus malu. Kenapa? Saya punya pemikiran yang masih waras. Itu yang harus saya gunakan. Itu yang saya harus gunakan untuk menyelesaikan visi misi saya di Jakarta. Karena yang orang tidak waras tadi saja, dia bisa bertahan hidup di Jakarta, masa kita yang waras tidak bisa bertahan. Itulah yang salah satu kenapa kemudian pas di Jakarta ini harus saya pegang nih gitu. Meskipun waktu itu saya cuma ngekos mampu berapa bulan karena kan saya tidak bawa uang banyak, saya sekitar 1.200.000 waktu itu. Yang saya hitung 1.200.000 hanya mampu bertahan paling lama 6 bulan. 6 bulan. Paling lama ceritanya itu. Nah, akhirnya saya waktu itu numpang ketika kuliah itu saya numpang di Rumah Setiami. Rumah Setiami itu sekret lah sekarang ya, sekret UKM. Saya tinggal di situ, kemudian makan itu ada jadwalnya saya. Per hari pokoknya tidak lebih dari 10.000. Paling banter itu 5.000. Dan itu biasanya satu hari satu kali makan. Itu saya hitung waktunya. Jadi kira-kira yang mencakup untuk sarapan dan juga makan siang. Kira-kira jam berapa? Ya, taruhlah jam 2. Jadi jam 2 makan itu udah mencakup satu hari. Makanya dulu saya kurus sekali. Mungkin kalau udah angin kencang terbang gitu kan. Gitu. Jadi
kurang lebih selama hampir setahun lebih lah saya tinggal di Secret. Kemudian ada salah satu dosen yang tidak mau disebutkan namanya waktu itu bantu saya untuk ngasih apa namanya kosan. Akhirnya kita ngekos dan akhirnya tahun kedua, ketiga saya udah bisa ngekos sendiri. Akhirnya sampai dengan sebelum lulus saya udah ngontrak rumah di belakang sini. Sampai dengan apa namanya sekarang alhamdulillah sih sudah sukses dong ya. Sudah punya lah gitu lah ya. Jadi dari tinggal di sekretariat UKM, kemudian saya ngekos, kemudian saya ngontrak rumah pun dari yang kecil lantai 1 sampai dengan lantai 2 saya udah nyoba semua ngontrak rumah gitu kan, sampai akhirnya saya beli rumah di Bekasi dan juga sekarang kontrak juga untuk kantor saya di Bendungan Hilir. Wow, keren banget sih. Ini Mas Ari ini sangat inspiring banget nih. Kalau saya dengarnya juga banyak merinding ya denger nih ceritanya. Ini dari proses D3, S1, S2 bahkan berhasil menjadi alumni Setiami dengan beasiswa gitu kan ya. Bahkan memang saat ini ya prosesnya panjang ya, dari mulai nggak makan atau mungkin jadwal makannya bahkan terjadwal banget gitu ya, sampai ngerasain badan yang mungkin udah lemes ya kan, diterpa angin bisa terbang gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya gini, motivasinya apa sih Mas sebenarnya gitu? Misalnya kuliah D3, S1, S2 ke Jakarta. Apa sih yang kan punya orang kan pasti punya goals, punya tujuan, punya motivasi tersendiri. Nah, Mas Ari ini yang terkuatnya apa sih selain lo dapat beasiswa, punya segalanya gitu, dapat something gitu yang mungkin bisa Mas Ari capai saat ini gitu. Nah, sebenarnya goals utamanya, tujuan utamanya gitu. Dasar motivasinya itu apa sebenarnya? Ya, jadi yang tadi saya katakan di awal ya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, menyampaikan kepada apa namanya orang-orang tua bahwa kita ketika ingin apa namanya mendapatkan pendidikan, jangan langsung berpikir soal duit. Kita nggak punya duit, udahlah sampai sini aja. Kita kemampuan finansialnya nggak terlalu banyak, udahlah sekolahnya sampai sini aja. Nah itu kenapa saya kemudian, karena kalau orang memberikan contoh kan bisa lah, tapi orang lebih penting hari ini itu selain memberikan contoh menjadi contoh. Saya udah lakuin, saya berani ngomong, gitu loh. Kalau saya belum ngelakuin, saya cuma nyontohin orang, saya juga punya tanggung jawab moral, gitu. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan itu ketika saya sudah melakukan. Hari ini saya mencontohkan dan ingin memberikan contoh bahwa ini bisa loh gitu loh. Jadi tidak harus kita minder karena saya apa namanya orang yang tidak mampu secara finansial, kemudian saya keuangannya juga tidak ada, seorang miskin. Jadi yang menghambat kita, menghambat cara apa namanya masa depan kita sebenarnya bukan orang lain dan bukan background kita, tapi cara berpikir kita, mindset ya. Iya. Jadi kita mulai dari cara berpikir kita. Kita yakini kan prinsipnya sederhana kan, kalau kita apa namanya kita meyakini Allah, Allah kan sudah bilang, mintalah kepadaku niscaya akan aku berikan. Kita minta, dan ketika kita minta kita juga harus yakin dengan apa yang kita minta. Betul. Iya kan? Jadi kalau mungkin orang yang ngomong mintalah kepadaku akan aku kasih, itu kalau orang mungkin bisa berbohong. Iya kami Tuhan yang ngomong. Jadi kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Allah apa yang harus apa namanya apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi keinginan kita sampaikan gitu. Setelah kita yakini setelah kita minta tentu kita yakini dan kita lakukan action ya. Iya, jadi jangan sampai cuma minta kita nggak yakini. Jadi kita lapar, kita minta makan tapi kita nggak mau masak. Waduh, susah juga kenyangnya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mematahkan apa namanya pemahaman atau pendapat orang bahwa kalau kuliah, apalagi kalau sampai S2 misalkan, itu harus mengeluarkan banyak biaya atau bahkan mungkin menjual tanah, menjual rumah. Saya katakan itu tidak. Bahkan ketika kita berpikir sedikit cerdas misalkan, itu kita bisa dapat duit dari situ. Kita bisa dapat duit ketika kita kuliah. Kita bisa membangun jaringan ketika kuliah. Bahkan kalau saya ketika kuliah itu pun saya balance. Jadi antara kuliah dalam kelas dan di luar kelas. Karena yang bagi saya yang di luar kelas ini juga penting. Bukan hanya penting tapi sangat penting. Sangat penting.
Karena ada yang mengatakan your high GPA can get you until interview, but your leadership can get you until the future. Ya. Jadi IPK itu kan hanya mengantarkan sampai wawancara, tapi jiwa leadership ini akan mengantarkan kita sampai ke masa depan. Nah kemudian inilah yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi kuliah dalam kelas itu penting secara akademik, karena bagaimanapun tujuan kita kuliah adalah di situ. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah kita juga harus membangun kemampuan kita, membangun jiwa leadership kita, membangun jaringan kita, karena itu yang akan kita gunakan juga pasca kuliah. Itu poinnya sebenarnya. Jadi meskipun kita tidak punya duit, yang penting kita punya niat, kita punya tekad, punya keyakinan, insya Allah kita bisa. Padahal sebenarnya tinggal kita mencari opportunity tadi ya, peluang tadi gitu ya. Kalau lo mau lanjut kuliah tinggal cari beasiswa. Padahal banyak sekali peluang di luaran sana sebenarnya menanti kita, sehingga kemauan tadi ya, sama mindset tadi ya Mas Ari ya. Nah by the way nih Mas Ari, sepanjang kuliah ya di Institut Setiami banyak sekali program mungkin. Nih saya melihat Mas Ari ini orangnya kayaknya nggak bisa diem nih. Maksudnya Martin tuh selagi ada waktu, nih gua pasti cari sesuatu yang bisa bermanfaat. Ini kelihatan banget gitu ya. Tapi Mas Ari sendiri ngerasain gak sih perubahan dalam hidup gitu, mulai dari kayak yang dari kampung gitu ya, pas di Jakarta ngerasain gak sih perubahannya itu, perbedaannya berbeda dibandingkan di other people gitu, maksudnya dibandingkan mahasiswa yang lain atau student yang lain gitu. Lu ngerasa berbeda gak sih Mas? Ya jadi kalau saya tuh tiap tahun saya bikin buku. Tiap tahun bikin buku? Dari tahun berapa itu? Jadi semenjak saya di Jakarta, jadi bukunya itu bukan buku, kalau yang sekarang saya bikin itu memang catatan harian, tapi sebelumnya itu memang ada kayak laporan tahunan. Saya punya laporan tahunan. Jadi laporan tahunan itu pertama berisi tentang apa yang sudah saya lakukan. Progres lah ya? Iya, selama 1 tahun. Kemudian apa yang saya targetkan tahun depan, tapi tidak tercapai, misalkan ya. Jadi tiap tahun memang saya bikin buku, itu evaluasi dan juga yang sudah saya lakukan dan juga target ke depan. Jadi saya harus mengevaluasi target saya tahun ini tercapai tidak. Kenapa tidak tercapai? Hambatannya di mana? Solusinya di mana? Itu udah saya tulis. Keren. Sama kayak per hari saya makan. Makan apa? Ya kan, dapat duitnya dari siapa? Itu saya catat. Kenapa? Pertama, saya tidak boleh melupakan orang yang baik kepada saya. Mungkin saya bisa lupa, tapi ketika saya punya buku saya akan baca lagi, saya ingat lagi. Remind ya. Jadi orang-orang yang pernah berkontribusi ke saya juga saya catat dalam buku itu. Jadi tiap tahun saya bikin buku. Itu salah satu cara saya untuk memantau kinerja saya ya, ceritanya ya. Jadi target-target saya apa nih waktu itu? Target saya apa nih? Saya tulis gitu lah, saya tulis, kemudian saya evaluasi ketika gagal, kenapa nggak tercapai. Tapi memang apa yang kita target tidak harus pada hari itu tercapai. Nggak harus ya. Karena intinya kita tuliskan dulu, targetkan dulu. Karena kalau kita punya target itu kan orang bilang, kalau saya pernah baca salah satu penelitian di salah satu kampus besar di Amerika Serikat, itu kan menyebut bahwa 80% orang yang cita-citanya ditulis itu kan yang tercapai. Jadi salah satu kenapa itu kemudian menurut saya kenapa itu kemudian logis, karena memang kita bisa mengevaluasi. Kita bisa mengevaluasi cita-cita kita yang sudah kita tulis. Target-target kita, bahkan bukan hanya cita-cita ya, target-target. Nah kalau saya tulisnya target-target per tahun, itu lebih gampang kita. Kenapa nggak tercapai? Kenapa ini begini gitu loh. Misalkan waktu itu saya pengen keliling Indonesia, karena nggak lengkap kita bicara Indonesia misalkan, tapi nggak tahu Indonesia, terutama kota-kota besarnya dulu lah. Saya tulis dulu. Saya mau kesini, tulis semua. Caranya gimana saya kesana, saya cari tahu kan gitu. Makanya saya aktif di berbagai organisasi. Kemudian saya target juga waktu itu pengen keluar negeri. Ada beberapa negara yang pengen saya datengin, terutama negara-negara yang pernah disebutkan oleh Soekarno pada waktu itu. Cuma negaranya nggak saya sebut lah ya. Jadi saya tulis juga gitu loh. Saya tulis waktu itu salah satunya ke Malaysia, ke Singapura, saya pengen juga ke Australia, saya pengen ke Amerika, tulis semua gitu kan. Sudah tercapai semua berarti? Alhamdulillah. Waduh, keren banget. Jadi intinya adalah pertama ada yang mapping. Iya, mapping aja dulu ya. Kita yang penting punya target. Urusan nanti cara tercapainya bagaimana kita serahkan kepada Allah yang Maha mengatur. Karena kalau Allah aja bisa mengisra mi'raj kan. Betul. Kan? Itu ke langit yang luar biasa ya. Yang secara logika kita nggak masuk. Apalagi cuma dunia doang gitu loh ya. Yang cuma pindah dari negara satu ke negara lain. Itu biarkan saja gitu loh. Kalau saya prinsipnya adalah saya punya target, saya punya cita-cita, saya punya tujuan.
ini yang ingin saya capai. Caranya seperti apa? Saya minta tolong kepada Allah untuk mempermudah jalannya. Keren Itu banget. aja. Ini tulis apa yang kamu tuju apa yang kamu tulis. Iya. Mantap banget ini. Ya, jadi Ini tulis apa yang kamu mau lakukan kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu sudah tulis. Udah keren banget nih, Stiamers kudu banget. Podcast ini luar biasa nih, kali ini posting menghadirkan Bang Ari, Mas Ari, Kakak Ari, Bapak dosen kita. Ini luar biasa banget karena masih muda banget dan sangat inspiring sekali. Nah, Mas Ari, ini kita beranjak sedikit nih gitu ya. Sepanjang proses melalui kuliah di Institut Setiami, banyak banget nih organisasi-organisasi yang bener. Mungkin pelopornya juga Mas Ari langsung gitu kan ya. Di antaranya ada SIMAK Setiami. Nah, boleh dong cerita tentang SIMAK Setiami ini apa nih? Oh, iya. Iya, boleh. Jadi prinsipnya semua orang itu pasti akan mati. Yes. Yang tidak mati adalah yang ditinggalkan. Ya. Saya pasti akan tua. Tapi ketika saya membuat organisasi yang berisikan anak-anak muda, itu selamanya akan menjadi muda. Yes. Misalkan SIMAK Setiami itu saya dirikan pada tanggal 29 Januari 2011. Rata-rata organisasi yang saya bangun atau segala sesuatu yang saya dirikan itu bertepatan dengan tanggal lahir saya. Oh ya? Tujuannya adalah pertama, saya ingin memberikan kado untuk saya sendiri. Yang kedua, saya ingin memberikan manfaat kepada orang lain ketika saya lahir. Jadi setiap tanggal 29 itu biasanya momennya berbarengan. Ada ulang tahun ini, ulang tahun itu. Bingung yang ini dong, undang Mas Ari nanti kalau ada acara. Jadi biasanya kan ada juga waktu itu saya bikin rumah cerdas. Yes. Itu di apa namanya Kalibening, di Banjarnegara, di desanya Gunung Langit, sama tanggal 29 Januari juga. Jadi berulang tahun juga 29 Januari. Kemudian SIMAK berulang tahun 29 Januari. Yayasan Cerdas Indonesia juga berulang tahun 29 Januari. Dan kemudian nanti ada lagi Indonesia Globe atau IG News juga 29 Januari. 29 Januari. Jadi intinya adalah kita sebisa mungkin meninggalkan sesuatu. Jadi ketika saya tidak ada di masa depan nanti, tetap akan ada yang ulang tahun meskipun bukan ulang tahun saya. Tetap akan ada yang melakukan aktivitas. Makanya kenapa setiap tanggal 29 Januari terutama di SIMAK itu harus bikin kegiatan yang besar. Makanya tiap tanggal 29 itu pasti teman-teman di SIMAK itu mendatangkan para tokoh-tokoh nasional untuk menjadi narasumber. Nah, itu salah satu kita mencoba memberikan manfaat. Karena kita pasti akan tua, kita pasti akan tiada. Tapi itu akan terus ada. Terutama kalau di SIMAK misalkan itu akan terus diisi oleh anak-anak muda. Nggak mungkin akan diisi oleh orang tua. Kenapa? Karena anak-anak mahasiswa itu selamanya akan muda kan. Jadi meskipun yang tua sudah berganti, yang muda akan masuk. Jadi dia akan terus diisi oleh anak-anak muda. Yaitu semester 1 sampai dengan semester 8. Semester 8 selesai diisi lagi sama anak semester 1 baru. Dia akan terus muda gitu loh. Jadi dia akan terus muda meskipun nanti dia akan menginjak usianya tua, tapi akan diisi terus dengan anak muda. Semangatnya tetap semangat anak muda. Tapi SIMAK-nya sendiri nih fokusnya kemana Mas? Karena kan banyak kan organisasi di kampus pasti ya, Badan Eksekutif Mahasiswa membawahi banyak bidang juga gitu. Nah khusus SIMAK sendiri itu konsennya kemana? Ya, jadi kalau SIMAK ini adalah organisasi pendidikan dan pencegahan anti korupsi dan juga pendidikan karakter. Jadi memang teman-teman yang berada di SIMAK ini lebih kita konsenkan pertama untuk melakukan pendidikan di dalam internalnya dia, kemudian mereka harus ada pendidikan kepemimpinan. Karena targetnya adalah mereka harus bisa memimpin bukan hanya di SIMAK, tapi pasca dari SIMAK juga harus bisa memimpin. Jadi makanya sering saya dorong bahwa teman-teman ketika sudah selesai jadi kepengurusan SIMAK, silakan kalian bergabung ke lembaga tinggi kampus. Setelah kalian selesai di lembaga tinggi kampus, gabunglah bersama dengan organisasi aliansi secara nasional. Kalau di BEM itu ada BMSI, kalau di di DPM atau MPM itu ada FL2MI, Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa. Kemudian pasca dari situ, itu sudah harus membangun jaringan masing-masing. Gitu. Jadi kalau seandainya pun mereka selesai dari mahasiswa, sebisa mungkin itu menjadi pemimpin, bukan hanya karyawan, tapi menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan yang mereka sedang bekerja. Target ke depan seperti itu. Berarti banyak pembelajaran leadership di dalamnya berarti ya? Benar. Betul. Keren banget kalau udah punya jiwa leadership sih, kemana aja sih, kok bisa pergi kemana aja gitu, mau kerja di mana, mau bergaul dengan siapa, mau berorganisasi apa, asosiasi apapun pasti kepakai bahasa gitu ya. Makanya kalau mau belajar alangkah baiknya itu ketika mahasiswa.
Karena pasca mahasiswa itu sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk belajar. Iya. Itu waktu yang tepat untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita dipelajari. Widih, mantap, betul ya, keren banget ini, dahsyat. Ini kayak kurang 1 jam kita ngobrol nih, harus 2 jam lebih nih. Kurang ya? Kurang banget, seru. Nah, Mas Ari, ini boleh dong, tadi kan banyak sekali sebenarnya sangkut pautnya dengan apa yang dilema yang dirasakan oleh mahasiswa, apalagi saat pandemi sekarang ya kan, kuliah 3 semester di rumah, nggak ada kegiatan online, nungguin kuliah. Kalau kadang bersyukur mungkin nggak ada kuliah hari ini gitu ya, tidur rebahan gitu. Lo sebenarnya miris gak sih Mas melihat anak-anak muda zaman sekarang minim motivasi, yang kalau saya lihat tuh kayaknya kurang, ya demotivasi juga ada, atau kurang dorongan, apalagi ditambah COVID belum kelar-kelar sampai sekarang masih di rumah. Nah, boleh dong Mas dikasih energi positif buat mereka yang di rumah nih, buat bisa sadar, langsung dengerin Mas Ari ngomong langsung, oh iya ya, gue harus begini gitu. Boleh dong? Oke, saya tarik mic-nya. Boleh silakan, santai biar aja. lebih santai ya. Iya siap. Jadi pertama gini ya, kalau untuk belajar tidak harus dengan orang. Iya. Apalagi di dunia digital sekarang, kita lebih mudah untuk belajar dan lebih mudah juga untuk mendapatkan sesuatu tanpa kita harus mengeluarkan banyak biaya. Misalkan kita mau kursus, kursus itu mau bahasa apa aja itu hampir ada semuanya di YouTube, bahkan sudah ada. Kita cukup bantu mereka dengan subscribe dan like doang. Tidak perlu harus bayar kan. Kalau kamu mengucapkan terima kasih silahkan komen itu doang. Itu udah cukup kan. Jadi jangan lupa di subscribe ya, Aryawan Inspirasi ya. Jadi intinya sih sebenarnya kita bisa belajar dari situ. Bahkan saya jujur, saya punya handphone, ada 1 handphone yang khusus itu memang tugasnya untuk belajar. Jadi kalau saya misalkan perjalanan ke luar negeri, itu saya menggunakan buku untuk saya baca selama perjalanan, baik dari pesawat maupun di sana. Makanya saya biasanya pasti bawa buku banyak. Tapi kalau di Indonesia, karena orang baca buku jarang, tapi orang pakai earphone ketika di kereta banyak. Nah, saya ngikutin gaya seperti itulah, gaya-gayanya. Jadi kalau mungkin saya baca buku nanti mungkin di foto viral, mendingan saya juga samalah kayak mereka pakai earphone. Tapi earphone yang saya dengar bukan musik, isinya pelajaran. Jadi saya banyak belajar tentang apapun. Ya, saya belajar apapun, bahkan ada beberapa yang kursus yang saya pelajarin juga itu dari handphone gitu lah, dari YouTube. Jadi saya download dulu untuk pengiritan data kan. Download, nanti ketika dalam perjalanan entah di kereta, entah di angkot, entah di mana, sambil nunggu kita dengerin itu. Dibandingkan saya misalkan hafal 10 lagu yang saya ulang terus itu kira-kira manfaatnya sangat sedikit. Memang untuk relax kita ada gitu loh. Tapi saya tetap selingin, misalkan saya udah 10 pelajaran, saya selingin 1 musik lah ya kan, agak goyang-goyang dikit gitu. Tapi lebih banyak saya belajar dari YouTube. Jadi mau belajar apapun dari YouTube. Bahkan saya kursus beberapa bahasa itu dari YouTube. Jadi biasanya kalau sebelum saya ke luar negeri, misalkan saya mau ke negara mana, saya belajar dulu di YouTube. Saya belajar dulu, terutama kalimat-kalimat sederhana, kemudian baru saya jalan. Keren banget ini. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang yang Mas Ari lihat gimana? Nah, saran saya pertama ke teman-teman, ya, jadi apalagi sebenarnya ini di masa pandemi, tempat kita rata-rata itu di rumah, jarang aktivitas itu di luar. Berarti otomatis waktu kita jauh lebih banyak kalau kita mau belajar sendiri kan. Nah, itu waktu yang tepat sebenarnya untuk teman-teman itu belajar apapun di situ. Jadi selesai pandemi, ketemu teman-temannya itu udah luar biasa. Wah, knowledge-nya luar biasa ya. Iya, kenapa? Karena dia bisa belajar apapun dari situ, gitu loh. Jadi nggak harus berpatokan ketemu kita ngumpul begini, sama-sama belajar, nggak perlu. Cukup handphone kita itu bisa jadi guru. Manfaatkan itu loh. Jadi istilahnya itu kita bersemedi. Jadi keluar itu udah punya ilmu yang luar biasa gitu loh. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan dalam waktu seperti ini karena waktu kosongnya banyak kan. Jadi satu hari misalkan dia pagi belajar ilmu pengetahuan umum tentang administrasi negara ataupun tentang apa, kemudian siangnya dia kursus bahasa Mandarin, kemudian sorenya dia kursus bahasa Korea gitu kan. Besok dia ulang yang sama, kalau seandainya pelajarannya, kalau itu kan enak tuh. Dia nggak paham dia ulang lagi. Tapi kalau kita ada guru suruh ngulang terus, kasihan gurunya. Iya kan? Pak Guru ulang lagi Pak Guru. Nggak bisa kan? Kasihan Pak Gurunya. Jadi kita bisa ngulang sampai kita benar-benar ingat.
gitu loh. Itu lebih enak kita belajarnya. Bahkan banyak kok, pokoknya kalau mau rajin aja baca di dengerin YouTube atau nonton YouTube, itu kayak bahasa Mandarin, itu bener-bener dia ngajarinya bener-bener kayak orang ngajarin kursus. Kita diulang, kita suruh ngikutin, yang penting kita interaktif aja sama handphone kita. Betul. Itu lebih enak gitu loh. Nah, jadi pas kita keluar ya, kalau bagi saya saran saya sih, selain pelajaran umum, teman-teman juga harus belajar bahasa-bahasa internasional lah. Bahasa-bahasa yang memang sering banyak digunakan di luar, misalkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kalau emang suka ke Korea pakai bahasa Korea, sukanya ke India pakai bahasa India. Tapi terbukti ya Mas, terbukti dengan itu ini keluar negeri ini Arab kayaknya nih. Tadi alhamdulillah. Jadi kalau mau ke Arab kita belajar bahasa Arab. Gitu. Jadi lebih enak gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak waktu, misalkan kita dalam 1 bulan kita bikin aja jadwalnya. Iya. Senin saya belajar bahasa apa, Selasa belajar bahasa apa, Rabu belajar bahasa apa, ya kan? Iya. Nggak hafal, ulang lagi Senin depan gitu. Sampai kita pas ketemu teman-teman nanti selesai pandemi, itu udah luar biasa. Tapi menurut Mas Ari nih hambatan terbesar nih anak-anak milenial zaman sekarang nih, mahasiswa zaman sekarang, itu apa sebenarnya? Sebenarnya sih gini ya. Anak-anak zaman sekarang itu kalau bicara hobi membaca, hobi membaca Instastory. Atau membaca status WA orang gitu. Membaca orang lagi ribut. Ya, jadi seneng gitu. Tapi saran saya sih itu bolehlah untuk hiburan, tapi jangan dijadikan fokus utama. Iya. Jadi tetap fokus utamanya adalah bagaimana dia juga mempelajari dari handphonenya. Betul. Improve ya Mas ya. Iya. Apa yang belum dipunya di-upgrade gitu ya. Padahal sebenarnya ketika pandemi begini justru waktunya lebih banyak banget untuk bisa mendapatkan banyak hal ya. Iya. Itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Kalau saya dulu kan YouTube itu nggak tahu ada apa enggak ya dulu ya waktu pertama saya kuliah. Udah ada dong. Iya, itu nggak terlalu terkenal. Cuma belum viral seperti sekarang ya kan. Terkenal ya. Maksudnya kontennya belum terlalu banyak ya. Iya. Jadi saya bilang dulu nyesal kenapa saya nggak belajar dari situ dulu. Kalau dari dulu bikin konten berarti udah keren banget ini. Iya. Ya kan? Setidaknya saya harus dulu kan maksudnya pas lagi kuliah itu banyak waktu kosong juga kan. Iya. Itu kenapa nggak saya manfaatkan gitu lah. Dari sekian banyak kepadatan aktivitas masih ada waktu kosong. Tadi saya ngeliatnya nggak ada lagi tuh kayaknya. Udah sibuk banget tuh. Iya, tapi kalau di kita sebenarnya waktu kosong itu ada ketika pertama misalkan dalam perjalanan naik kereta. Oke. Atau kita lagi nunggu sesuatu. Nunggu busway misalkan. Itu kan lama tuh nunggu busway. Nggak per 5 menit datang kan. Enggak. Nah, jadi waktu-waktu tunggu itulah yang kita harus manfaatkan. Itu waktu kosong, sayang kalau dibuang gitu. Jadi lebih baik kita keringat darah ketika muda dibandingkan nanti kita masih sudah waktunya istirahat. Ya, udah Setuju. tua baru kita bekerja keras. Makanya saya bilang kalau ada anak-anak muda yang mengeluh gara-gara kurang tidur, kalau ada anak-anak muda yang mengeluh kurang istirahat, itu dia harus malu. Pertama gini, kalau mau banyak tidur, itu waktu kita waktu masih bayi, bahkan pasca bayi lah, taruhlah ketika kita TK dan SD, itu pas siang orang tua kita kadang nyuruh kan tidur siang tuh siang-siang aja kita disuruh tidur lah, bayangkan. Iya ya. Kemudian nanti ketika kita tua, kita kan secara fisik mungkin kurang tenaga kita nggak seperti anak muda lagi, pasti akan lebih banyak istirahat. Oke. Jadi memang waktu yang tepat untuk kurang tidur dan kurang istirahat adalah ketika kita muda. Kalau mau terlalu banyak tidur sudah pernah kita lalui ketika kita masih kecil. Kalau mau istirahat banyak nanti ketika kita tua. Jadi waktu yang tepat untuk memang kita untuk tempur ya bahasanya. Itu waktu masih muda. Bener-bener. Dan anak muda selalu berbicara masa depan. Kalau berbicara masa lalu itu orang tua. Kalau udah selesai dengan masa mudanya. Lampau ya. Iya, udah selesai. Jadi ngomongin saya dulu begini. Oke, kenapa? Mereka sudah selesai dengan masa lalunya. Mereka udah pernah muda. Tapi kita anak-anak muda harus berbicara soal masa depan. Kenapa? Karena yang kita punya hari ini, harapan kita ada di masa depan. Ini luar biasa banget, bener, banyak banget anak muda malah justru buang-buang waktu untuk malah pikirnya ya udah masih muda nongkrong aja dulu, ntar juga bisa. Padahal nanti justru harusnya pas tua udah menikmati aja ya, tinggal nikmatin. Nah, by the way Mas, sekarang kegiatannya apa nih Mas Ari? Kalau dibilang kegiatan, kayaknya super sibuk ya. Enggak juga. Buktinya bisa hadir di sini. Kalau mau ngopi-ngopi juga masih bisa. Tapi puasa ya. Jadi
Dibilang sibuk juga nggak terlalu ya. Jadi intinya sih adalah saya hari ini Ngajar berarti ya, ngajar masih. ngajar ya. Jadi Aktif di media juga saya lihat. kebetulan beberapa media. saya bikin media. Media. Ya, saya bikin Indonesia Globe News atau disingkatnya IG News. Kemudian tahun kemarin sampai dengan hari ini masih mendapatkan amanah untuk menjadi sekjen di Media Center Parlemen. Langsung ya aktivitasnya kurang lebih begitulah. Jadi tapi tetap masih bisa diskusi, masih bisa kalau nggak puasa diajak ngopi, masih bisa ya intinya banyak sih. Yang jelas saya ingin mengatur pekerjaan, bukan pekerjaan yang mengatur saya. Jadi saya pengen punya banyak waktu yang bisa saya manfaatkan. Tapi sekarang saya lihat nih di usia Mas Ari sekarang nih pasti banyak banget, udah banyak sharingnya kepada mahasiswa, teman-teman organisasi juga. Masih aktif ya, controlling organisasi, asosiasi kayak gitu masih ya? Masih ya. Pasti banyak banget cerita. Apalagi udah ke luar negeri juga kan, udah kemana-mana juga, ke seluruh kota di Indonesia mungkin udah dijangkau juga. Pasti ini sangat inspiring sekali nih Mas Ari ini. Saya juga dengerinnya dari tadi tuh merinding terus gitu. Jadi kayaknya seru banget nih ceritanya, nggak akan kelar-kelar ini. Kita panjang nih gitu ya. Nah Mas Ari nih di sepanjang kesibukannya gitu kan ya, boleh dong sharing lah sedikit tentang gimana sih cara proses supaya membagi waktu antara apa ya Mas, dari kayak sekarang nih mungkin banyak gabutnya, banyak orang udah nggak tahu lagi mau ngerjain apa nih sekarang, udah mentok gitu bahasanya gitu. Nah coba cara Mas Ari ini sharing supaya kita nih kebuka juga nih. Kalau tadi kan motivasinya, nah sekarang nih coba dari sisi manajemen waktunya mungkin atau apa. Oke, jadi intinya ketika kita masuk organisasi, bukan hanya mengorganisir organisasi, tapi juga mengorganisir diri kita sendiri. Karena di organisasi juga ada waktu yang kapan kita harus lakukan, misalkan kapan kita bikin acara, kapan kita evaluasi, kapan kita ada rapat, itu kan ada semua. Kalau kita bisa mengorganisir organisasi, memanage organisasi, otomatis seharusnya kita bisa memanage diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak bisa memanage diri kita, memanage organisasi yang orangnya jauh lebih banyak. Jadi kita punya visi, punya misi, punya tujuan, itu yang diutamakan dulu nih. Tujuan kita apa? Jangan sampai misalkan hari ini saya kalau ngomong sama teman-teman yang kerja, perusahaan kan punya visi misi, punya tujuan. Kalian adalah orang-orang yang disuruh prajurit lah ya. Iya, untuk mewujudkan visi misi itu. Betul. Jangan sampai kalian bisa mewujudkan visi misi perusahaan, tapi kalian tidak bisa mewujudkan visi misi pribadi kalian. Benar banget. Jadi kita juga punya tujuan gitu loh. Tujuan kita juga harus tertulis sama seperti perusahaan yang tertulis. Kenapa? Itu menjadi catatan kita, menjadi referensi kita agar kita selalu ingat. Makanya biasanya kalau saya bilang, teman-teman kalau punya cita-cita, pertama ditulis kemudian divisualkan, gambarkan. Misalkan teman-teman cita-citanya pengen jadi apa, presiden, ya udah foto selayaknya presiden. Iya kan, dicetak gitu loh. Misalkan presiden 2045, cetak. Namanya siapa? Taruh itu di vision board ya. Iya, taruh itu di kamar. Iya kan? Jadi ketika teman-teman mau tidur, itu teman-teman akan lihat masa depan kalian. Wah, saya presiden gitu kan. Minimal mimpi presiden, mimpi udah jadi dibayangin presiden. Dulu ya. Iya, karena saya kalau misalkan saya diskusi sama teman-teman mahasiswa, saya tanya, ada yang pernah mimpi jadi presiden? Nggak pernah. Mimpi aja susah kan? Minimal mimpi dulu gitu loh ya. Jadi mimpi dulu. Mimpi jadi presiden, dikawal gitu-gitu kan. Ya. Pas bangun, teman-teman akan lihat teman-teman di masa depan. Jadi sebelum melakukan aktivitas setiap harinya, teman-teman akan termotivasi dengan apa yang menjadi target teman-teman. Itu yang akan menjadi semangat sebenarnya buat teman-teman melakukan apa yang ingin saya kerjakan hari ini. Tujuannya sudah ada, visi misinya ada, tinggal bagaimana teman-teman melakukan, di mapping. Gitu. Jadi biar kita nggak terlalu sia-sia juga. Jadi target kita apa nih tahun ini? Target kita apa nih bulan ini? Cara mendapatkannya seperti apa? Sudah saya lakukan belum? Kalau belum, lakukan. Ini gagal, coba lagi yang lain, gitu. Masa kita kalah sama Thomas Alva Edison yang menemukan bohlam lampu itu? Yang mencoba berkali-kali tanpa 1001 kali gagal kalau nggak salah. Tanpa dia putus asa. Jadi yang paling penting kalau kita belajar dari Mas Thomas adalah kita harus kebal pendengarannya. Jadi orang mau ngomongin apa, udahlah bodo amat. Saya punya target. Itu yang saya lakukan. Orang lain hanya bisa ngomong tanpa bisa memberikan masa depan. Mereka mengurus masa depannya mereka juga masih belum tentu bisa gitu loh.
Jadi biarkan saya menentukan masa depan saya lakukan. Omongan mereka itu hanya menjadi referensi dan masukan buat saya, tapi bukan penentu. Iya. Karena yang menentukan adalah saya. Jangan baru dikritik aja udah langsung down ya. Iya, langsung baper. Karena memang kita, Tersinggung. iya, karena memang kita nggak bisa membuat orang semuanya harus suka sama kita. Betul Nggak betul mungkin. banget. Nggak mungkin bisa. Setuju. Kita baik, ada orang yang jahat yang nggak suka sama kita, misalkan ini terlalu baik cari muka gini. Kita udah baik loh, dibilang cari muka gitu loh. Jadi intinya kalau kita dengerin 1-2 orang yang nggak suka sama kita, itu kita langsung baper, ya selesai. Sementara mereka tidak menentukan masa depan kita. Yes, benar banget. Masa Gitu. depan tergantung tangan kita Iya, sendiri. misalkan gini, Mas saya bilang Mas ganteng, tidak akan pertama ganteng kan? Enggak. Saya bilang Mas jelek, nggak akan pertama jelek kan? Enggak. Tetap seperti ini kan? Yaps. Jadi kita itu kadang kalau dibilang ganteng kita senyum, dibilang jelek kita marah, padahal tidak ada dampaknya sama sekali ke kita. Iya, kita mau dibilang pintar juga tidak akan pertama pintar ketika kita tidak mau belajar. Kita dibilang bodoh dalam tanda kutip misalkan, tidak akan bodoh ketika kita terus belajar. Iya. Jadi omongan orang tidak menentukan kita yang menentukan diri kita. Setuju banget. Gitu loh. Jadi kita dibilang pintar senyum lebar, kita dibilang bangga. bodoh, kita langsung marah. Langsung baper. Padahal nggak ada dampaknya untuk kita. Yang menentukan itu semua. Pintar Bagaimana dan kita tidak merespon sebenarnya Mas Iya. ya? Merespon apapun. Nah, bicara tentang visi misi tadi nih. Ini kan kita udah sedikit lagi nih waktu kita ya. Kayak udah panjang banget kita ngobrol dari tadi nggak berasa ya. Nah, bicara tentang visi misi, Mas Ari ini dalam waktu dekat targetnya apa? Ada nggak sih yang lagi dikejar banget nih kayaknya gitu? Kalau target ya, udah sampai semua jangan-jangan nih. enggak. Tiap tahun tetap ada yang baru. Ada ya? Tiap tahun tetap harus ada target. Target tahun ini adalah kan saya sedang merintis media. Harapannya adalah media ini nantinya menjadi besar, menjadi barometer pemberitaan, terutama untuk kita memang lagi trennya adalah, apalagi tim saya ini anak muda semua. Ya. Kita berjumlah sekitar 32 orang. Ya. Ini semuanya memang yang saya rekrut adalah anak muda. Harapannya adalah kita ingin membuktikan bahwa muda itu juga bisa. Gitu. Itu salah satu targetnya ya. Target ya. Luar biasa banget. Mas Ari, thank you banget nih udah hadir di posting podcast Stiamers Everything. Boleh dong ada kata-kata terakhir ya untuk teman-teman yang mendengarkan dari Stiamers nih, yang mendengarkan podcast kita ini, ada sedikit motivasi atau inspirasi terakhir dari Mas Ari? Ya, jadi kalau saya pertama berpesan kepada teman-teman, terutama anak-anak muda. Ya. Karena posisi saya juga masih muda, Masih jadi muda. masih enak ngomongnya tentang anak-anak muda. Jadi pertama adalah ke teman-teman yang anak-anak muda tadi, ketika kalian hari ini sedang mengenyam pendidikan, lanjutkan, gitu. Cari cara bagaimana caranya pendidikan kalian itu tidak harus memberatkan orang tua, karena banyak cara. Iya. Bahkan hari ini di handphone kita juga bisa cari tahu gitu lah ya, yang dimana yang ada beasiswa. Jangan pernah berhenti untuk mencari beasiswa. Kita harus terus berupaya memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk kita tapi juga orang tua kita dan juga keluarga kita dan juga bangsa dan negara tentunya. Yang kedua, jangan pernah berhenti berkarya, terutama ketika masih anak muda yang tadi saya katakan. Jadi anak muda itu bukan hanya berbicara soal masa lalu itu sudah tidak bisa dirubah dan tidak perlu juga harusnya disesali. Tapi cukup dijadikan pelajaran kemudian untuk dirubah di masa depan agar masa depan kita jauh lebih baik. Berikutnya, saya juga mengharapkan kepada teman-teman, terutama yang anak-anak muda, itu sebisa mungkin melakukan atau membuat sesuatu lah. Jadi kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang utama. Jadi kalau teman-teman bergabung bisa membuat organisasi, silakan buat. Kalau tidak bisa, jadilah utama yang di organisasi. Kalau teman-teman belum bisa melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu agar supaya yang tadi saya katakan, ketika kita tidak ada organisasi ataupun sesuatu yang tadi kita bikin itu tetap masih ada. Langsung berikutnya adalah kita tidak harus belajar dari pengalaman kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Bahasa sederhananya kan, orang pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman pribadi dan orang cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Maka jadilah orang yang pintar dan cerdas yang tidak hanya belajar dari pengalaman pribadi tapi juga orang lain. Keren banget. Terima kasih nih Mas Ari, luar biasa sekali, banyak sekali inspirasi, sharing, knowledge, pengetahuan, wawasan yang udah di-share oleh Mas Ari ke kita semua. Semoga nih Mas Ari sehat terus. Amin. Apa yang dicapai bisa jangka pendek atau jangka panjangnya bisa tercapai semua, ya kan? Semoga bisa selalu menjadi inspirasi anak muda, terutama Stiamers
posting yang udah mendengarkan podcast kita ini. Sukses terus, sampai di sini dulu perjumpaan kita Mas Ari. Thank you banget. Pokoknya salam untuk keluarga. Pokoknya semoga nih kita ketemu lagi di posting berikutnya ya. Siap. Oke, akhir kata terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cek warahmatullahi wabarakatuh. posting 1 2 3 close.